2020 dimulai. Menyanyikan Indonesia Raya. Senat dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansyah MS. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Kalsel, Bapak Dr. Agus Syabarudin MSI, Ketua Dewan Pengawas Bapak Nasib Alamsyah beserta jajaran, Ketua Umum Yayasan Hasnur Center Ibu Hajah Nila Susanti Sulaiman yang hadir melalui Zoom meeting, Direktur Eksekutif Yayasan Hasnur Center sekaligus Ketua BPH Politeknik Hasnur Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BI MM, Direktur Politeknik Hasnur Ibu Linda Rahmawati SSI MP, Komisaris Direksi and Official Hasnur Group, perwakilan instansi dan perusahaan mitra Politeknik Hasnur, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati Politeknik Hasnur, wisudawan, wisudawati Angkatan ke-6 Politeknik Hasnur, serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan, baik yang berhadir di ruangan ini maupun melalui aplikasi Zoom Meeting, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Beni Rahman Hakim Eskom dan Saudari Putriana kami persilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan apabila orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berikan Mars Politeknik Hasnur.
Pembukaan sidang terbuka Senat Politeknik Hasnur. Sidang terbuka Senat Politeknik Hasnur dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Politeknik Hasnur dalam acara Disnatalis ke-8 dan Wisuda ke-6 hari Rabu 24 Februari 2021 resmi dibuka. Laporan tahunan Direktur Politeknik Hasnur yang terhormat kepada Ibu Linda Rahmawati SSI MP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Dr. Insinyur Haji Yusana. Yang kami hormati Bapak Dr. Ali Syadurudi, MSI selaku Operator Ilmiah. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengarah Yayasan Hasnur Center, Bapak Masud Alonso beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Hasnur Center, Ibu Haji Mula Sisardi Sulaiman beserta pengurus Yayasan Hasnur Center. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Yayasan Hasnur Center sekaligus Ketua BPH Politeknik Hasnur, Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin, MNM.
Yang kami hormati Komisaris Direksi dan Advisor Hasnur Group. Yang kami hormati perwakilan instansi dan perusahaan mitra Politeknik Hasnur. Yang kami hormati para wakil direktur, ketua program studi dan dosen Politeknik Hasnur. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua wali, wisudawan dan wisudawati yang telah berhadir hari ini. Yang kami sayangi dan kami banggakan wisudawan dan wisudawati Politeknik Hasnur tahun akademik 2019-2020, serta Bapak, Ibu, tamu undangan baik yang hadir secara offline maupun online melalui Zoom meeting. Maaf mungkin tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, hidayah dan ridhonya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan di setengah kali 28 dan sudah ke-6 Politeknik Hasnur tahun akademik 2019-2020 di Hotel Belgedis dan Yayasan. Salawat serta salam lalu kita haturkan kepada baginda junjungan kita manusia sempurna Rasulullah SAW serta para keluarga, kerabat, sahabat hingga tentunya yang akhir. Wisuda pada kali ini kita mengusung tema lulusan profesional dan sinergi hadapi tantangan dan peluang kerja di era pandemi. Dengan tema ini kami berharap selalu ada sinergi antara Politeknik Hasnur, Yayasan Hasnur Center, Hasnur Group, dan instansi maupun perusahaan mitra Politeknik Hasnur demi menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki tanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing. Pelaksanaan wisuda tahun ini pun baru dapat kita laksanakan karena terkendala pandemi COVID-19 yang memang melanda Indonesia bahkan dunia hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan wisuda hari ini pun kita laksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan perkembangan Politeknik Hasnur tahun 2019-2020. Kami keluarga besar Politeknik Hasnur juga mengaturkan selamat datang kepada tamu undangan serta penghargaan yang tinggi-tingginya karena telah berkenan hadir pada wisuda hari ini. Hadirin yang kami hormati, wisuda kali ini Politeknik Hasnur meluluskan mahasiswa dengan jumlah total 43, yaitu teknik otomotif 14 orang, kemudian teknik informatika 14 orang, dan budidaya tanaman perkebunan 15 orang. Adapun wisudawan-wisudawati dengan predikat cum laude sebanyak 19 orang. Sementara IPK lulusan rata-rata adalah 3,39. Perlu kami sampaikan pula, sejak tahun berdirinya Politeknik Hasnur tahun 2012, Politeknik Hasnur telah meluluskan sebanyak 314 orang alumni, terdiri atas lulusan prodi teknik otomotif 110 orang, lulusan prodi teknik informatika 107 orang, dan lulusan prodi budidaya tanaman perkebunan sebanyak 97 orang. Hadirin yang berbahagia, sebagai komitmen dalam upaya mencerdaskan masyarakat Banyuwangi, Yayasan Hasnur Center memberikan beasiswa unggulan bagi lulusan SMA sudrajat dan beasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang aktif di Politeknik Hasnur. Penerima beasiswa unggulan tahun ini sebanyak 12 orang dan beasiswa berprestasi sebanyak 18 orang. Selain itu, pada tahun ini Politeknik Hasnur telah mendapatkan kuota Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 sebanyak 30 orang. Dengan demikian, prodi teknik informatika 15 orang dan prodi budidaya tanaman perkebunan 15 orang. Di samping KIP kuliah, Politeknik Hasnur juga mendapatkan kuota bantuan SPP untuk mahasiswa semester 3 dan 5 yang orang tuanya terkendala ekonomi karena terdampak COVID-19 sebanyak 25 orang. Terima kasih kepada
LHDP wilayah 11 yang telah memfasilitasi merupakan kuliah dan bantuan SPP. Kondisi pandemi tidak menghalangi para dosen dan staf juga mengikuti kegiatan eksternal yang dilaksanakan secara daring. Di antaranya ada seminar dan uji kompetensi tahun 2020 oleh Ikatan Dokter Indonesia Pusat, pelatihan pembelajaran daring, penyelenggaraan kegiatan pembinaan teknis, pelatihan penulisan protokol penelitian, workshop publikasi ilmiah di jurnal internasional reputasi, workshop operasional sistem, program studi teknis. Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimudin BMMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak dan Ibu saya juga Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansyah, Master of Science. Yang saya hormati Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes Agus Syabardin, Master of Science MSI. Luar biasa ya. Jarang loh direktur korporasi pakai doktor dan master of science. Nggak salah. Pas ya, luar biasa. Hebat nih kalian yang orator hari ini, mewakili dunia korporasi dan akademisi sekaligus ya, dapat dua-duanya. Kemudian Ketua Dewan Pembina Yayasan Husnu Center beserta anggota Dewan Pembina Yayasan Husnu Center. Kemudian ada Bapak Ansip Alamsah di sini sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Husnu Center, serta anggota Ibu Ketua Umum Yayasan Husnu Center mengikuti via Zoom, Ibu Hajah Nila Susanti Sulaiman. Banyak banget daftarnya ini, satu lagi. Dan Bapak Ibu semua, tentu saja mahasiswa, wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Kita harus berpikir kembali. Sebetulnya menjadi sarjana vokasi itu menjadi apa? Dan langkah lanjutan apa yang mau kalian lakukan setelah titik ini? Negara-negara maju, ya, Jerman, Jepang, Inggris, dibangun atas kekuatan vokasi. Tidak akan ada industri yang berkembang pesat tanpa sarjana vokasi. Ini fakta. Negara berkembang seperti kita selalu memandang sarjana S1, S2 seolah-olah lebih tinggi daripada sarjana vokasi. Dan banyak orang berpikir sarjana vokasi itu berhenti sebagai pekerja saja. Jerman adalah pelopor yang paling depan, ya, menunjukkan banyak sarjana vokasi yang berangkat dari D3 menjadi doktor-doktor hebat di muka bumi ini. Sekarang buat kalian yang berangkat dari titik hari ini sebagai seorang wisudawan, paling tidak ada 3 alternatif jalur hidup. Pertama, jadi pekerja. Kedua, ini pekerjaan profesional ya, pekerjaan profesional. Yang kedua, menjadi pengusaha. Saya kira ada sebagian yang jadi pengusaha. Ya. Yang ketiga, akademisi. Dan kalaupun kalian sekarang masih sebagian ingin dulu bekerja, kemudian menjadi akademisi berikutnya, itu tetap terbuka peluang itu. Gitu, ya. Jadi katakanlah ada yang punya aspirasi menjadi seperti para dosen yang di hadapan di meja ini, ya, menjadi seperti mereka, bahkan lebih hebat lagi, gitu. Tapi masih mau kerja dulu, tidak apa-apa. Kembangkan kemampuan di pekerjaan, setelah itu kembangkan kemampuan akademik. Dan kalau kalian betul-betul suka dengan dunia akademik, ya, bahkan saya tawarkan hari ini juga, ya, bagi yang ingin melanjutkan akademik dan sanggup belajar bahasa Jerman, kita berikan beasiswa untuk ke Jerman. Dan kalau kemarin-kemarin kuliah masih belum serius, karena ada juga tuh yang belum serius ya, kelihatan dari wajah-wajah nih, wajah nggak serius kelihatan. Enggak. Semua serius ya. Katakanlah
masih ada kesempatan untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan ilmu. Jangan sampai kalian nanti bekerja ya seperti montir. Ya. Kalau mau jadi montir saja tidak perlu kuliah di Politeknik Hasnur. Ya. Jadi harus dikembangkan kemampuan pengetahuan. Artinya apa? Kalau siangnya kerja di bidang apapun, mau informatika, mau BTP, mau teknik otomotif, malam itu ya dibuka lagi teori-teori yang terkait sama apa yang dikerjakan tadi. Kalau memang mau mengasah yang ada di sini. Kalian masih sangat muda, 21, 23, sangat muda sekali. Ya. Jadi masih terbentang jalan luas di depan kalian. Pendiri yayasan ini, almarhum Bapak Haji Abdul Samad Sulaiman, tidak tamat SMP, tapi beliau punya visi besar ke depan ingin membangun Banua ini melalui anak-anak muda Banua seperti kalian. Jadi sekarang ada di kalian saja apa yang mau kalian lakukan dalam hidup kalian, mau jadi manusia biasa atau menjadi manusia luar biasa. Tidak usah ukur hidup kita dari apa yang kita punya hari ini, tapi ukur hidup kita dari apa yang kita capai di masa depan. Bukan ukur hidup kita dari kesalahan di masa lampau, tapi ukur dari tindakan-tindakan yang kita buat ke masa depan. Karena ke depanlah kita melangkah. Orang tua kalian hadir tuh di belakang semua. Saya juga dari orang tua, tahu persis rasanya melihat anak yang diwisuda. Anak saya baru wisuda juga tahun kemarin. Meskipun anak itu baru diwisuda saja, itu orang tua gembiranya minta ampun. Bukan untuk mereka, orang tua itu hanya senang saja melihat anaknya maju. Nah sekarang bagaimana kalian akan lebih maju lagi ke depan, ya? Dan kemudian bersama-sama membangun lembaga kita. Ya, tadi saya ngobrol banyak sama Pak Udi, kata Pak Udi, Profesor Udi, Pak Zum, ini kalau nanti yayasan Politeknik Hasnur bisa punya program S2, gitu ya, akan yang pertama loh di Kalimantan. Bahkan jangan-jangan karena yang pertama di Indonesia. Syaratnya kita butuh 5 doktor untuk bisa punya program S2. Saya langsung dari diwajib tadi. Ini kalau boleh langsung ke doktor yang ngurus kampus siapa ya? Gitu saya langsung mikir ya. Jadi tidak apa-apa lah, target 7-10 tahun ke depan. Dan bagi kalian, dan saya tidak main-main ya, gitu ya. Kita belum punya ini, ya, dosen tamatan Jerman, dosen orang Indonesia tamatan Jerman. Kita akan sangat bangga sekali kalau ada dari kita mahasiswa Poli Hasnur yang dan melanjutkan ke D4, ya, masuk ke D4, kemudian lanjut ke Jerman, pulang jadi dosen di Politeknik Hasnur. Ya, itu salah satu yang saya sampaikan, dan dengan itu saya pikir kita bisa bukan sekedar mengelola lembaga ini, tapi kita membangunnya bersama-sama seperti lagunya tadi, ya, untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala LLDT Wilayah 11 Kalimantan kepada Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Odiansyah MS, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat, Ketua Anggota, Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, dan para dosen Politeknik Hasnur. Yang saya muliakan Badan Penyelenggara Yayasan Hasnur Center yang menyelenggarakan Politeknik Hasnur ini, baik Dewan Pengawas hadir di sini, Bapak Masjid Alamsyah, tadi Ketua Pengurus Yayasan Ibu Mila Susanti Sulaiman juga hadir, datang informasinya lewat Zoom meeting, dan
Dewan Pembina kalau ada di sini atau lewat Zoom meeting, dan juga yang saya banggakan luar biasa Ketua BPH Yayasan Bapak Zulfikar Aludin, dan yang saya banggakan juga di sini hadir Direktur Bank Palsa Dr. Sabarudin Agus Sabarudin, Direktur Bank Palsa, dan saya adalah promotor beliau. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, memohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang saya banggakan, yang berbahagia para wisudawan semuanya, beserta orang tua, wali, ataupun mungkin punya keluarga, suami atau istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat dan hidayahnya jualah kita bisa hadir menyaksikan Disnatalis yang ke-8 dan wisuda yang ke-6 Politeknik Hasnur ini. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini segera berlalu dari bumi Indonesia, dan kita, keluarga kita, handai tolan kita, bahkan masyarakat Indonesia ini terhindar dari wabah COVID-19 tersebut. Salawat dan salam juga mari kita selalu curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan yang pertama ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya walaupun di era pandemi COVID-19 ini. Selamat atas keberhasilan kalian, sukses terus, mudah-mudahan wisuda ini merupakan awal kesuksesan kalian. Untuk itu saya hadiahkan sebuah pantun untuk kalian. Saya tahu pendiri Politeknik Hasnur ini Bapak almarhum Haji Leman itu seorang dermawan. Dan akibatnya kita menikmati seberatan. Selamat saya ucapkan kepada para wisudawan, semoga wisuda ini merupakan awal kesuksesan kalian. Tadi disampaikan oleh Bapak Zulfikar, beliau SMP saja tidak tamat, tetapi visi beliau luar biasa. Karena kedermawanan beliau sajalah Politeknik ini bisa didirikan. Nah, akibatnya kita semua mendapat manfaatnya. Lulus, mudah-mudahan nanti mendapatkan pekerjaan, dan saya meyakini sekali ketika kalian mendapatkan pekerjaan dan itu merupakan amal jariah bagi beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Hasnur yang sudah melaksanakan pendidikan ini, karena dengan adanya perguruan tinggi ini tentu saja angka partisipasi kasar pendidikan kita itu semakin meningkat. Sekarang posisinya tadi baru 36%. APK pendidikan tinggi kita baru 36%. Dengan PET-6 saja kita jauh kalah. PET-6 itu sudah 60%. Jadi usia masyarakat Indonesia yang antara 19 sampai 23 tahun itu yang kuliah dari 100 orang itu baru 36 orang. Di PET-6
sudah 60%. Kalau tadi bicara Jepang sudah 98%. Korea 98%. Jadi kalau kita mau seperti Korea, mau seperti Jepang, ya paling tidak tingkatkan APK-nya dulu. Secara kuantitas saja kita ketinggalan, apalagi secara kualitas. Oleh karena itu, kalian sekolah di sini sangat luar biasa. Kemudian saya selalu menghimbau, karena ini masa pandemi, mudah-mudahan kita tadi terhindar, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan secara ketat. Pakai masker, cuci tangan sering-sering, menjaga jarak, hindari kerumunan. Jangan ada orang ngumpul-ngumpul kita ikut, jangan. Kemudian tingkatkan imun tubuh. Karena rumitnya COVID-19 ini, kalau kita diserang, kita sehat, tidak jadi masalah. Tetapi kita bisa menularkan kepada yang lain. Ini permasalahannya, rumitnya COVID-19 ini. Jadi supaya kita terhindar, protokol kesehatan itu perlu kita kita perhatikan. Kemudian pada adik-adik tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPH juga, bahwa pendidikan vokasi itu bukan pendidikan kelas 2. Kalau di negara-negara maju, tadi katakan di Eropa, Jerman, Inggris, negara-negara Skandinavia, Swiss, Denmark, mereka maju. Kenapa? Karena pendidikan vokasinya sangat luar biasa. Bayangkan di Swiss itu tidak ada satupun yang namanya pohon coklat. Tidak ada pohon coklat di sana. Tetapi mereka penghasil coklat nomor 1 di dunia. Akademik 2020-2021. Keberhasilan ini patut disyukuri oleh semua pihak, dan dengan harapan para wisudawan dan wisudawati yang dikukuhkan pada hari ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan mereka dalam mengisi pembangunan di negeri. Karena kita semua menyadari dunia pendidikan saat ini semakin berkembang dan mengalami kemajuan. Kita semua memahami bahwa ketersediaan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun mutu, adalah salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang. Bagaimana posisi masyarakat kita mendatang ditentukan oleh sejauh mana kita mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada saat ini. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara bijaksana, serta jeli melihat peluang dan merebut berbagai kesempatan sosial ekonomi yang tersebut. Di masa yang akan datang, kalianlah yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, yang akan menggantikan kami semua. Tantangan ke depan telah menunggu. Akan tetapi, hendaknya tantangan itu tidak dijadikan suatu penghambat untuk bagaimana, namun jadikanlah sebagai suatu peluang untuk berkarya. Karena pemerintah sangat membutuhkan tangan-tangan terampil para lulusan universitas seperti kalian. Wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kami berpesan bahwa keberhasilan, kesuksesan, kewibawaan dan ketenaran seseorang itu semua ditentukan oleh sejauh mana ia bisa mengkreasikan dirinya untuk menjadi sukses. Ada semangat, ada kerja keras, serta ada kemauan. Dan apa yang wisudawan dan wisudawati peroleh pada hari ini merupakan hasil kerja keras dengan banyak pengorbanan, baik biaya maupun pikiran. Namun dengan gelar akademik yang telah kalian raih, artinya kalian telah memiliki kesempatan lebih luas untuk berkiprah, meniti karir dan menata masa depan yang lebih baik.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami berharap semoga saudara-saudara dapat menjadi generasi yang profesional dan berkarakter, generasi yang potensial hingga mampu berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Semoga wisudawan dan wisudawati yang wisuda pada hari ini dapat menjadi generasi-generasi yang baru, yang mau peduli terhadap pendidikan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus juga dapat menjadi kader penerus bangsa di masa yang akan datang. Mari kita bangkit untuk mengejar berbagai ketinggalan dengan cara menanamkan konsep dan pemikiran yang baru, dengan harapan daerah kita dapat menjadi barometer di bidang pendidikan bagi daerah lain di Indonesia. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada para orang tua yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada anak-anaknya, sehingga mereka mampu menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang baik dan tentunya membanggakan. Sebagai orang tua, beri dukungan dan upayakan semaksimal mungkin dalam memantapkan diri sampai nantinya mereka benar-benar siap berdiri tegak dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di masa depan. Akhir kata, sekali lagi saya atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Politeknik Hasnur yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat menjadi pemicu sekaligus pemicu semangat, memacu semangat yang tak pernah padam untuk mewujudkan cita-cita dan meraih sukses di masa depan, sekaligus mengabdikan diri dan memberikan karya terbaiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah dengan judul Lulusan Profesional dan Sinergi Hadapi Tantangan dan Peluang Kerja di Era Pandemi. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Syarudin, MSI, kami persilakan. Kelahiran Jakarta 31 Agustus 1966, pendidikan terakhir beliau Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia Salemba Jakarta, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ba'du. Pertama-tama yang perlu menghormati Ketua Senat dan anggota, Direktur Pimpinan Politeknik Hasnur, Ibu Linda Rahmawati SSI NP, beserta Wakil Direktur Ibu Amalia Widya Tuti SSI NPD, kemudian Bapak Abdina SMAB Wakil Direktur 2, dan masing-masing Ketua Program Studi Teknik Otomotif Bapak Baini Alexander STMM, kemudian Bapak Abdullah Ardi Eskom SMNkom, Ketua Program Studi Teknik Informatika, kemudian Bapak Heri Iswahidi Eshut MS, Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, dan kemudian juga yang perlu menghormati Badan Penyelenggara Yayasan, Pak Pengawas Nasib Alamsyah, kemudian juga Ibu Nila Susanti Sulaiman, Ngurus, dan Ketua BPH Yayasan Hasnur, Bapak Kandidat Dr. Zulfikar Alimuddin. Kemudian juga yang tidak lupa dan harus selalu saya ingat sepanjang masa, itu Bapak Profesor Dr. Udiansa, karena beliau saya bisa jadi doktor. Beliau adalah salah satu promotor di program studi S3 saya di WLN. Terima kasih Udi, Kepala Lembaga Layanan Dikti, yang sudah memberikan semangat kepada para wisudawan hari ini. Dan tentunya juga
Ulun sampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan yang selesai pada hari ini beserta orang tuanya yang berbahagia. Perkenalan ulun untuk menyampaikan beberapa hal terkait orasi ilmiah. Karena panitia meminta bagaimana peluang kerja. Kalau tadi Prof. Udi bilang harus berwirausaha. Kalau karena kami Bang Kamsul, jadi oke, kami akan menceritakan ya, bagaimana sih Bang Kamsul dan kemudian dunia kerja yang ada sekarang ini sebagai satu referensi yang bisa menjadikan katakanlah bahan pertimbangan bagi adik-adik semua. Ya. Jadi saya pribadi sebetulnya punya keinginan yang sama seperti tadi yang disampaikan oleh mungkin spirit dari Politeknik Hastur ini adalah sebagai sekolah vokasi ya. Dan saya pribadi sendiri juga selalu berbicara tentang bagaimana setiap katakanlah pemuda Indonesia, setiap kaum muda itu mempersiapkan dirinya dalam dua hal ya. Pertama dari sisi life skill, kedua dari sisi vocational skill. Nah, life skill ini apa yang harus kita tanamkan kepada generasi muda ini? Life skill yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana setiap generasi muda ini memiliki suatu kemampuan dalam menjalankan kehidupannya dengan karakter mulia, dengan integritas yang tinggi, dengan kesadaran tentunya. Mudah-mudahan di sini juga kebanyakan muslim mungkin ya, dan kemudian intinya adalah bagaimana setiap generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan teman-teman dari Pengadilan Hastur kepada Bapak Dr. Agus Syabrudin MSI oleh Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BMM didampingi Ibu Linda Rahmati SSI MP. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon dengan hormat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Syabrudin MSI yang telah memberikan orasi ilmiah. Menyanyikan himne Politeknik Hastur.
Pengumuman wisudawan terbaik berdasarkan surat keputusan Direktur Politeknik Kasnur nomor 018-dir-8-2020 tentang lulusan terbaik program Diploma 3 Politeknik Kasnur tahun akademik 2019-2020. Program studi teknik otomotif atas nama Taufikur Rahman NIM 1730103, putra dari Bapak Muhammad Riani dan Ibu Baya dengan IPK 3,76. Program studi teknik informatika atas nama Ayu Safitri NIM 1730206, putri dari Bapak Muhammad Nuraini dan Ibu Arbaina dengan IPK 4,00. Program studi budidaya tanaman perkebunan atas nama Maharani Safitri NIM 1730301, putri dari Bapak Supian dan Ibu Sariati dengan IPK 3,92. Dan wisudawan terbaik tingkat Politeknik Kasnur diraih oleh Ayu Safitri dari program studi teknik informatika dengan IPK 4,00. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik dipersilahkan mengambil tempat. Dimohon kepada Ketua Senat Ibu Dewi Amalia Widiastuti SSI MP untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik program studi teknik otomotif. Dimohon kepada Direktur Politeknik Kasnur Ibu Linda Rahmawati SSI MP untuk menyerahkan penghargaan wisudawan terbaik program studi teknik informatika. Dimohon kepada BPH Politeknik Kasnur Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin MM untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik program studi budidaya tanaman perkebunan. Dimohon kepada Ketua Dewan Pengawas Bapak Nasib Alamsyah untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik Politeknik Kasnur, yaitu Saudari Ayu Safitri.
Mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu beserta wisudawan terbaik untuk kembali ke tempat. Kepada Direktur Politeknik Kasnur dan Ketua Program Studi Teknik Otomotif untuk mengambil tempat. Muhammad Bayu Hendrawan, AMDT, NIM 173010002, lahir di Banjarmasin 12 Maret 1999, judul TA, rancang bangun starter motor dengan modul Bluetooth Arduino via smartphone pada sepeda motor Honda Revo, IPK 3,72. Taufikur Rahman AMDT, NIM 173010003, lahir di Kapuas 9 Maret 1999, judul TA, pengaruh sistem aerator gas uap BBM terhadap konsumsi bahan bakar dan kecepatan putaran mesin pada sepeda motor 4 tak, IPK 3,76. Faisal Rahman, AMDT, NIM 173010004, lahir di Kelapaian Tengah 10 Mei 1999, judul TA, rancang bangun sistem pemindah gigi elektrik pada motor F1ZR, IPK 3,32. Kevin Chandra Wijaya AMDT, NIM 173010006, lahir di Blitar 17 Juli 1999, judul TA, rancang bangun sistem penggerak go-kart menggunakan mesin bensin 4 tak, IPK 3,14. Muhammad Tabrani, AMDT, NIM 173010007, lahir di Benua Anyar Sungai Tuan 19 November 1997, judul TA, rancang bangun adjustable menggunakan aktuator linier pada motor Suzuki Satria F150, IPK 3,29. Muhammad Rusadi AMDT, NIM 173010008, lahir di Sungai Gampa 22 Oktober 1998, judul TA, simulasi rem angin, IPK 2,92. Irwansyah, AMDT, NIM 173011010, lahir di Sungai Gampar 12 November 1997, judul TA, pengaruh penggunaan berbagai jenis kabel busi terhadap performa mesin, IPK 2,45. Budi Sugianto AMDT, NIM 173011012, lahir di Panangkalan Hulu 24 Maret 1998, judul TA, rancang bangun pembuatan sasis go-kart dengan menggunakan mesin 110 cc, IPK 3,56. Muhammad Aryan Al-Farisi, AMDT, NIM 1730113, lahir di Kota Baru 9 Juli 1998, judul TA, rancang bangun alat peraga transmisi motor metik, IPK 2,72. Yoga Andreas Federico, AMDT,
NIM 1730114, lahir di Banjarmasin 23 September 1999. Judul TA, pengaruh penambahan bearing pada camshaft terhadap akselerasi pada mesin BOHC 150 cc, IPK 3,19. Denny Syahbandi, AMDT, NIM 1730117, lahir di Banjarmasin 2 Desember 1997. Judul TA, analisis presentasi campuran bahan bakar premium dengan zat adiktif terhadap konsumsi bahan bakar, IPK 3,67. Fikri Ihsan, AMDT, NIM 1730119, lahir di Handil Purai 3 Juni 1999. Judul TA, rancang bangun alat peraga mesin Yamaha Mio, IPK 3,32. Yopi Zuldi Hardi, AMDT, NIM 1730121, lahir di Banjarmasin 6 Mei 1996. Judul TA, pengaruh variasi jenis filter udara terhadap forma mesin pada sepeda motor Matic, IPK 2,40. Agisya Alhamdi, AMDT, NIM 1730127, lahir di Binjai 6 Juli 1999. Judul TA, rancang bangun sepeda dengan motor DC 350 watt, IPK 2,86. Kepada Ketua Program Studi Teknik Otomotif dipersilahkan kembali ke tempat. Prosesi wisuda Program Studi Teknik Informatika. Kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika untuk mengambil tempat. Jara AMDCOM, NIM 1730203, lahir di Banjarmasin 21 Juli 1999. Judul TA, rancang bangun sistem informasi kepegawaian berbasis web dengan menggunakan framework Code Igniter, IPK 3,93. Norma Mutia Yolanda, AMDCOM, NIM 1730204, lahir di Barambai 27 Mei 1999. Judul TA, rancang bangun sistem pengelolaan data logistik dan inventaris berbasis web, IPK 3,45. Ibnu Setiawan, AMDCOM, NIM 1730205, lahir di Balikpapan 23 Juli 1999. Judul TA, rancang bangun sistem manajemen pembelajaran berbasis web, studi kasus unit kepemudaan Yayasan Hasnur Center, IPK 3,95. Ayu Sapitri, AMDCOM, NIM 1730206, lahir di Marabahan 4 Mei 1999. Judul TA, aplikasi Posyandu berbasis web. Pada Posyandu Teratai Putih Desa Bahalayu menggunakan framework Code Igniter, IPK 4,00.
Melati AMDKOM NIM 17302007, lahir di Indramayu 28 Mei 1999. Judul TA, Sistem Informasi Pengolahan Data Fingerprint Karyawan Tetap Politeknik Hasnur untuk perhitungan uang makan, IPK 3,85. Muhammad Iqbal AMDKOM NIM 170200009, lahir di Banjarmasin 19 Januari 1994. Judul TA, Rancang Bangun Game Edukasi untuk Tingkat Sekolah Dasar berbasis Adobe Flash Profesional CS6, IPK 3,56. Muhammad Ihsan AMDKOM NIM 173020013, lahir di Banjarmasin 14 September 1999. Judul TA, Sistem Informasi Servis Komputer Berbasis Web, Studi Kasus Datacom, IPK 3,67. Saidillah AMDKOM NIM 173020014, lahir di Martapura 7 Juni 1997. Judul TA, Perancangan Video Profil sebagai Alat Promosi Destinasi Wisata Pasar Terapung Lok Baintan Kota Banjarmasin, IPK 3,59. Ainun Jariah AMDKOM NIM 173020015, lahir di Sawang 30 Januari 1999. Judul TA, Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran SPP di Politeknik Hasnur dengan menggunakan framework Code Igniter 3, IPK 3,67. Salasia AMDKOM NIM 173020016, lahir di Tambarangan 16 Februari 1998. Judul TA, Rancang Bangun Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web, Studi Kasus Puskesmas Tambarangan, IPK 3,77. Fikri AMDKOM NIM 173020020, lahir di Banjarmasin 31 Maret 1999. Judul TA, Sistem Informasi Penggajian Karyawan di SMK Islam Sabilang Muhtadi dengan Java dan MySQL, IPK 3,74. Muhammad Cirawandi AMDKOM, lahir di Tulungagung 4 Oktober 1997. Judul TA, Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web menggunakan framework Code Igniter, Studi Kasus BPR Talang, IPK 3,75. Ayu Fajriah AMDKOM NIM 173020025, lahir di Banjarmasin 12 Agustus 1999. Judul TA, Rancang Bangun Sistem Inventaris Barang Berbasis Web dengan menggunakan Quick Response Code, IPK 3,52. Miftahul Aulia Isada AMDKOM NIM 173020027, lahir di Banjarmasin 7 Mei 1998. Judul TA, Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Politeknik Hasnur berbasis web, IPK 3,28. Kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika dipersilakan kembali ke tempat.
Prosesi wisuda program studi budidaya tanaman perkebunan kepada Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan untuk mengambil tempat. Maharani Sapitri, AMDP, NIM 1730301, lahir di Banjarmasin 15 Mei 1999. Judul TA, pengaruh land application terhadap jumlah produksi buah kelapa sawit di PT Citra Putra Kebun Asri Jorong Estate, IPK 3,92. Muhammad Iksan Maulana, AMDP, NIM 1730302, lahir di Araniu 12 Mei 1999. Judul TA, pemanfaatan limbah cair biogas produksi CPO sebagai tanaman cabai rawit, IPK 2,98. Syamsul Rizal, AMDP, NIM 1730303, lahir di Hambilpurai 2 Juli 2000. Judul TA, analisis losses minyak pada stasiun pres di PT Palmina Utama, IPK 3,21. Arifin, AMDP, NIM 1730304, lahir di Podok 14 Agustus 1998. Judul TA, proses pemurnian crude palm oil CPO pada stasiun klarifikasi di PT Plamina Utama, IPK 3,05. Jainuddin, AMDP, NIM 1730305, lahir di Takisung 11 Desember 1997. Judul TA, teknik perawatan tanaman kelapa sawit pada Pasemen Nursery di PT Anugerah Sawit Andalan Pelaihari, IPK 3,17. Ahmad Roygen, AMDP, NIM 1730307, lahir di Kota Baru 17 April 1998. Judul TA, teknik konservasi tanah pada perkebunan kelapa sawit DPT Anugerah Sawit Andalan Kabupaten Tanah Laut, IPK 3,22. Henry Wahyu Putro, AMDP, NIM 1730308, lahir di Muara Uya 28 Desember 1996. Judul TA, pemanfaatan palm oil milk effluent sebagai bahan baku biogas di PT Citra Putra Kebun Asri, IPK 3,24. Slamet Riyadi, AMDP, NIM 1730309, lahir di Kuaro 8 Juni 1995. Judul TA, analisis kadar asam lemak bebas pada produksi CPO di PT Plamina Utama, IPK 3,32. Nisa Salsabila, AMDP, NIM 1730310, lahir di Tata Pamangki Barat 30 Oktober 1999. Judul TA, pemanfaatan bungkil inti sawit sebagai campuran media tanam pada tanaman tomat, IPK 3,14. Muhammad Aldi, AMDP, NIM 1730311, lahir di Banjarmasin 25 Januari 1999. Judul TA, pemanfaatan limbah padat karet ramah untuk perbaikan sifat kimia tanah pada pertumbuhan jagung, IPK 3,49. Khairil Mahransyah, AMDP, NIM 1730313, lahir di Banjarmasin 3 September 2000.
judul TA Teknik Pengolahan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit di PT Palmina Utama IPK 3,28. Fahmi Saha PNDP NIM 173030114, lahir di Batola 17 Mei 1998. Judul TA Respon Pertumbuhan Bibit Tanaman Jeruk Manis dengan pemberian limbah solid dari industri kelapa sawit IPK 3,82. Puput Ayu Landari AMDP NIM 173030116, lahir di Klaten 22 November 1998. Judul TA Proses Pengolahan Kernel menjadi kernel oil di PT Palmina Utama IPK 3,75. Siti Warda AMDP NIM 173030117, lahir di Tatakan Klatar 1 Januari 1999. Judul TA Teknik Pemupukan Organik dan Anorganik pada Tanaman Kelapa Sawit di PT Citra Putra Kebun Asri IPK 3,72. Kepada Direktur Politeknik Kasur dan Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan dipersilakan kembali ke tempat. Janji wisudawan dipimpin oleh Saudari Ayu Sapitri. Kepada seluruh wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Janji wisudawan dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami lulusan Politeknik Hasmur dengan penuh kesadaran berjanji bahwa 1. Senantiasa bersikap patuh dan taat kepada agama, bangsa dan negara. 2. Dengan kesungguhan hati siap dan bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan demi tercapainya tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan akan senantiasa kami pikul
dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. 4. Akan menjunjung tinggi norma-norma dan martabat pengetahuan dalam lapangan tugas di bidang masing-masing. 5. Akan selalu memelihara dan menjunjung tinggi nama baik Alma Mater Politeknik Hasnur dan Top Diploma. Kesan dan pesan wisudawan kepada Saudari Puput Ayu Wulandari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Barito Kuala Ibu Hajah Mariani ASSH, yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansyah MS. Yang kami hormati Direktur Utama Bangkasel Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Agus Syabarudin MSI. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Bapak Rasid Alamsyah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Hasnur Center Ibu Hajah Nurul Susanti Sulaiman beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Yayasan Hasnur Center sekaligus Ketua BPH Politeknik Hasnur Bapak Dr. Kahiyat Zulfikar Alimuddin BMM. Yang kami hormati Direktur Politeknik Hasnur Ibu Linda Rahmawati SSI LT. Yang kami hormati Komisaris Direksi dan Advisor Group. Yang kami hormati perwakilan instansi dan perusahaan mitra Politeknik Hasnur. Yang kami hormati Direktur, para wakil direktur, seluruh ketua program studi dan segenap dosen, staf, dan sivitas akademika di lingkungan Politeknik Hasnur. Yang kami hormati orang tua, wali, wisudawan, wisudawati Politeknik Hasnur. Yang kami hormati wisudawan, wisudawati Angkatan ke-6 Politeknik Hasnur serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan, baik yang hadir di ruangan ini maupun melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah serta keberkahan yang senantiasa tercurah kepada hamba-Nya, sehingga kita semua dapat berada di tempat yang berbahagia ini. Dan penuh rasa kebanggaan dalam rangka Div Natalis ke-8 dan sudah ke-6 program Diploma 3 Politeknik Hasnur. Bapak, Ibu, undangan hadirin yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri mewakili teman-teman untuk menyampaikan pesan dan pesan selama berkuliah di Politeknik Hasnur. Saya, Puput Ayu Wulandari, salah satu mahasiswa Politeknik Hasnur, program studi budidaya tanaman perkebunan. Sebelumnya saya tidak menyangka bisa berkuliah di Politeknik Hasnur dan berdiri di sini. Pasalnya, jika mengenang beberapa tahun yang lalu, untuk melanjutkan kuliah saja, rasanya tidak mungkin. Melihat kondisi ayah dan ibu saya hanya seorang pedagang keliling saja.
Tetapi alhamdulillah berkat adanya program beasiswa unggulan dari Yayasan Hasnur Center, saya bisa menyandang gelar mahasiswa di Politeknik Hasnur. Dan saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Hajah Susanti Sulaima selaku Ketua Umum Yayasan Hasnur Center yang telah memberikan saya beasiswa unggulan sehingga saya bisa berkuliah di Politeknik Hasnur. Ketidakpercayaan diri di awal perkuliahan membuat saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya dapat pada saat itu. Apapun yang akan terjadi ke depannya, saya harus terus menggapai mimpi. Di semester pertama, saya fokus dalam perkuliahan saya. Dan akhirnya saya mendapatkan IPK yang sempurna pada saat itu. Semester demi semester telah berlalu. Kesadaran akan pentingnya berorganisasi di dunia nyata membuat saya dapat bergabung dalam suatu kegiatan aktif di kampus, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Bapak, Ibu, undangan serta hadirin yang berbahagia, hari ini adalah bukti dari hasil dari perjuangan kami. Lika-liku mencapai mimpi sehingga kami berdiri di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai wisudawan dan wisudawati. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita semua. Terima kasih atas jasa selama ini. Ketulusan membesarkan kami, mendidik, bekerja keras untuk membiayai pendidikan yang tidak kenal lelah, berjuang, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, memberikan ilmunya, dan juga berbagi pengalaman kepada kami selama kami menempuh pendidikan di Politeknik Hasnur. Semoga ilmu dan bimbingan serta nasihat Bapak dan Ibu dosen berikan kepada kami dapat memberikan manfaat besar terhadap kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Hasnur yang tercinta ini, yang sangat berjasa membantu kami dalam menempuh dan menyelesaikan studi dengan baik. Kami berharap ikatan silaturahmi yang terjalin dapat terus terjaga dan tak akan pudar terhapus oleh perjalanan sang waktu. Kalau fajar di ufuk senja, batin bergerumu penuh gelora, senyum manis penuh suka gembira, beribu rasa tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Demikianlah suasana hati kami, para wisudawan-wisudawati yang hari ini memakai toga. Sebagai penutup, saya punya sebuah pantun. Nanti untuk kawan-kawan semuanya, setiap saya selesai membacakan satu bait pantun, bilang cakap ya. Tuai Kambas akan melihat gajah. Kurang keras, bilang ya. Tuai Kambas akan melihat gajah. Kalau ke padang pasir akan melihat unta. Selamat di